Serius ini seandainya malam ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau karena komitmen saya kepada orang enak-enak nyanyi itu begadang ya malam mati juga bisa. Siapa itu? Ada. Orang kalau nggak pernah berkaitan dengan Allah selamanya tidak diberkahi. Makanya untuk Walaupun hartanya banyak. Walaupun hartanya Tapi banyak. tidak berkah. Tidak berkah. Apa makna berkah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan juga farsa rahimakumullah. Masya Allah kita sudah ada di penghujung Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita selama ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga menuju kualitas takwa. Amin Allahumma amin. Kali ini bersama saya seorang Ustadz Kondang. Beliau ini pengasuh acara aksi di Indosiar. Artinya aksi itu singkatan daripada Akademi Sahur. Beliau ini dikenal sebagai suatu ustadz, termasuk ustadz milenial bukan kolonial kata beliau. Dan ustadz yang Masya Allah inspiratif dengan ceramahnya yang banyak jenaka dan tapi berisi. Tepuk tangan buat Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana khair Ustadz? Alhamdulillah khair, aman terkendali, sehat 86. Benar. Iya. Ini saya terima kasih banget. Ini secara usia tuaan Bang Haji, tapi secara wajah kok bisa tuaan saya, kenapa ya Bang Haji? Begini ganteng kok. Iya, tapi kok bisa awet, maksudnya good looking terus tuh apa rahasianya? Ya, itu harus 4 mata nanti. Oh gitu ya. Soalnya ada itunya itu. Ada itunya ya. Ada V-nya khusus. Ya. Masna Sulasa Warupa itu ya. Iya. Ustadz, Masya Allah. Ini Alhamdulillah pertama antum sudah menghadiri undangan Alhamdulillah kami. ini komitmen. Saya sejak ditelepon kita langsung saya lock. Serius ini seandainya malam ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau karena komitmen saya kepada serius. Dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayanto. Ada yang salah dari saya? Ada yang salah dari saya? Memang Bang Haji mau dipanggil presiden? Kan nggak mau juga, bukan presiden. Ya, jadi alhamdulillah nih saya senang sekali. Dan ternyata di studio sejak tahun 82 saya masih SD. Ya, gitu. Ini udah dibikin studio seperti ini. Gimana? Tapi saya penuh berkah ini Masya Allah. Alhamdulillah. Karena sebetulnya sudah sejak tahun-tahun kemarin saya dihubungi. Tapi selalu yang saya bisa Bang Haji nggak bisa. Yang Bang Haji bisa saya nggak bisa. Dan saya sengaja nyanggupi yang kira-kira Bang Haji nggak bisa waktu itu. Iya. Iya. Karena, Terus. Iya. Ya, tapi alhamdulillah senang alhamdulillah. Ya. Nah ini khususnya para milenial ya. Dan ini Ustadz ini punya pesantren orang tua Ya. Lanjut usia. Bina Anak Soleh tepatnya. BIAS itu ada di 21 kota sebetulnya di Jawa Tengah. Dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sampai mau mati. Karena kami punya senior school Bang Haji. Senior school itu, ya senior school Husnul Khotimah namanya. Yang boleh daftar yang sudah pensiun. Okay. Awalnya di atas 60, tapi ternyata banyak yang protes, ada yang usia 56. Akhirnya sekarang 55 tahun ke atas sudah boleh. Daftar ya? Daftar. Itu programnya cuma 6 bulan, tapi ada yang sudah 2 tahun nggak mau pindah, maunya di wisuda sama Israel. Jadi, karena memang namanya senior school.
Dan di situ ada profesor, ada dokter, ada itu. Yang di Semarang malah banyak dosen-dosen, yang di Jogja banyak dokter-dokter. Oke. Dan mereka belajar agama. Kenapa saya nggak ambil pesantren? Karena kalau pesantren itu biasanya hanya sesaat saja. Kalau ini sekolah, jadi terprogram pagi sampai sore, seminggu masuk 3 kali. Seminggu 3 kali. Iya, tapi dia balik ke rumah. Oke. Ya, ada yang Tidak baik menetap ya. Enggak, karena biaya mahal kalau dengan menetap kan ini susah, kan orang tua agak susah ini. Dan bayarnya cuma 200.000 per bulan. Hanya untuk ya, itu hanya untuk snack saja. Kita lebih kepada pengabdian saja enggak. Masya Allah, Masya Allah. Jadi bang siapa yang sudah berusia 55 ya? Iya, 55 ke atas. Bagus mendaftar ke sini supaya tercerahkan di usia tua gitu. Iya, karena orang tua sekarang kan beda dengan orang tua zaman dulu ya. Kalau orang tua sekarang kenapa? Iya, karena orang tua yang dulu. Saya orang tua nih. Iya, iya. Tapi kan orang tua sekarang dengan orang tua dulu beda, sama orang anak muda sekarang dengan anak muda dulu kan beda. Betul. Karena anak muda yang dulu sekarang jadi tua. Nah, jadi beda, karena yang tua, yang muda udah jadi tua. Iya, gitu. Yang tua sudah nggak ada, jadi sudah beda lagi. Bedanya itu aja? Ya, salah satunya. Tapi memang kalau generasi kita masih mengalami semua era. Kalau generasi sekarang udah nggak ngerti mesin ketik, nggak ngerti itu semuanya, tahu-tahu sudah gadget kan gitu. Jadi seiring dengan itu kadang-kadang ada miss, ada satu loncatan bagi mereka di rumah itu, lansia yang di rumah itu kadang-kadang sudah nggak nyambung. Bicara dengan anaknya aja nggak nyambung, apalagi dengan cucunya. Beda orang tua sekarang sama orang tua jadi udah nggak nyambung. Nggak gitu, nyambung, komunikasinya. Ya. Makanya kita jembatani dengan mereka kumpul dengan komunitasnya. Minimal dengan kumpul itu taruhlah tidak dapat pembelajarannya, mungkin ada yang sudah dapat bisa, karena itu rugi sekali. Ada yang mohon maaf Iqra itu baru jilid 2, 3 ada yang sudah lancar kan, mereka dengan latar belakang kepala dinas apa, kepala dinas ini. Dan memang ada gengsi kalau pas pembelajaran Iqra nggak bisa digabungkan. Karena kadang-kadang ada yang kepala dinas tapi baca Qur'annya tidak terlalu lancar. Ya sudah kita private kan. Nah, dengan kumpul itu satu tafaruju amin. Jadi sudah dia menjadi sehat. Begitu kata Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar. Karena Nabi itu sidik, amanah, tabligh, fatona, al-amin, maksum, mustafa, mukhtar. Nabi itu gak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu pejabat, politisi, musisi, itu anak-anak soneta gitu lah. Ustadz beberapa. Lebih banyak anak soneta lah dari situ. Jadi Nabi mengatakan tafaruji amin, dengan silaturahmi. Satu, diberkahkan rezeki, dipanjangkan usia. Hati-hati kalau teman-teman soneta di Forsa ini ada yang introvert. Punya masalah, ngurung di kamar mandi, punya masalah, diam di kuburan, ini cepat edan. Ya, karena orang yang begitu itu putus komunikasi secara psikologis, itu nanti akan menumpuk hormon oksitosinnya. Kalau menumpuk hormon oksitosin, maka terjadi strain. Strain itu ketegangan. Itu dimulai dari depresi. Ini kalau saya ngasih kuliah biasanya 8 SKS. Ini perlu 14 kali pertemuan. Tapi teman-teman Forsa mohon maaf. Kalau ada ketegangan berkumpul jadi stres. Stres berkumpul jadi stroke. Stroke berkumpul jadi stop. Kalau udah stop billahi taufik walhidayah. Makanya dengan ketemu begini ini sebetulnya mengeluarkan hormon oksitosin. Maka kenapa silaturahmi panjang usia? Ya, itu ternyata dengan begini memperpanjang usia kita. Padahal usia itu sudah ditentukan. Tetapi bisa ditembus. Karena itu masih mu'alak, belum mutlak. Satu dengan doa. Doa itu menembus. 2 dengan silaturahim. 3 dengan sedekah. Karena orang yang sedekah ternyata bisa memperpanjang usia. Nah, itu diantaranya. Dan ada takdir yang ghairu mu'alak, ada ghairu mughayyarat, ada yang takdir yang mughayyarat. Betul. Yang mutlak itu misalnya kita lahir di mana nggak bisa milih. Betul. Nah, orang tua kita siapa nggak bisa milih. Dulu Ustadz nggak milih di mana. Iya, itu tadinya mau milih. Kalau milih saya pilih jadi anaknya Pak Jokowi, sekarang jadi wali kota di Solo. Iya. Bahkan kalau boleh milih, campersnya pilih jadi, mungkin kameramen pilih jadi anaknya Pak SBY. Nah, sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul itu anaknya SBY, belum tentu Anissa Pohan mau dengan dia. Gitu. Kecuali kalau sakit mata mungkin ya.
Ya tapi ada sesuatu yang bisa masih kita usahakan. Ya, ya. Misalnya tentang bagaimana panjang usia dengan ikhtiar kesehatan, dengan doa, dengan sedekah, silaturahmi, bahkan berkah rezeki. Saya tadi bukber, mohon maaf, hanya dapat kurma sama itu. Tapi silaturahmi ke sini dapat roti, dapat apa yang insya Allah saya bungkus nanti. Iya, insya Allah. Iya, tolong ya, jangan ini. Kameramen suka ngambilin tadi minum 3 sedikit aja habis ternyata diambil kameramen. Iya. Alhamdulillah ini berkah betul rezeki dan kita. Terus. Ini setahu saya kontraknya hanya jawab pertanyaan ini malah bikin. Masya Allah, ada satu hal yang penting tadi pemirsa, Forsa. Bahwa kalau stres jadi stroke dan sebagainya, depresi dan sebagainya. Tapi insya Allah di Soneta dan Forsa nggak ada gitu. Gitu. Karena di Forsa, di Soneta insya Allah ada satu ketentuan umum yang harus ditaati oleh Forsa. Harus beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Nah apalagi di Soneta insya Allah dengan tentunya taufik hidayah dari Allah SWT ya. Tapi itu menarik sekali bahwa itu pelajaran buat kita semua umat ya, bahwa di era globalisasi ini, era teknologi ini, tadi Ustadz bilang orang-orang tua ini gampang teknologi. Sehingga nggak nyambung gitu antara komunikasi antara anak, orang tua, apalagi dengan cucunya udah nggak nyambung. Akhirnya Ustadz menginisiasi bagaimana supaya orang tua ini nggak depresi ya, nggak merasa ditinggalkan oleh zaman, bahkan dibawa untuk memandang masa depan akhirat. Karena orang-orang tua ini sebetulnya calon-calon pemuda-pemudi di surga nanti. Kalau memang di masa tua itu digunakan betul-betul untuk beribadah kepada Allah SWT. Menarik sekali Ustadz. Ya karena memang kalau sudah lansia itu ada misteri yang harus ditanamkan. Apa itu? Yaitu satu hijrah yang pasti. Ya hijrah dari dunia ke akhirat. Dan itu menjadi misteri. Ada 3 misteri. 1 aukot. Kedua amkan. Yang ketiga asbab. Sampai hari kiamat kan kita tidak tahu kapan, di mana, dan apa penyebab kematian kita. Nah, kematian Ustadz itu kan nggak tahu. Kalau tahu kita nggak bisa mati dong. Gitu. Dan nggak ada dinamika kehidupan. Orang kan kalau orang tahu matinya kapan, ketemu pasti teman-teman Forsa tanya kapan mati, kurang 2 tahun. Wah saya kurang 3 hari. Wah saya kurang 2 jam. Pasti nggak ada yang Walaupun kalau kita tahu matinya kapan seneng loh ya, bisa broadcast, bisa nyebarkan hadirilah pemakaman kami. Ya terus datang ya cius cemungut gitu misalnya. Terus kurang 2 jam belum mau kemana Bang Haji? Mau ke Sandiku Hill. Ngapain mau mati ini kurang 2 jam. Cari ambulans sendiri, cari sendiri. Jadi pasti. Dan untung mati itu nggak urut abjad lah. Kalau urut abjad mati pertama A. Agus, Agung, Adi, kedua B. Bang Haji. Ketiga C, ketiga ini. W lama, Wijayanto lama. Ya, jadi tapi nggak mesti, bisa saja dari Z. Dari Zainal, Zulkifli bisa. Cuman seringnya dari A. Nah, seringnya. Dari Arifin Ilham, Ali Jaber gitu pokoknya gitulah. Nah, terus lo serius lo ya, kalau dari segi usia kan lebih Bang Haji. Bisa aja yang tua duluan, yang muda belakangan bisa. Bisa juga yang muda belakangan, yang tua duluan juga bisa. Ya kan begitu kan yang misteri. Kedua amkan. Kita tidak tahu di mana kita akan mati. Makanya kita harus ready terus, kita harus siap terus. Karena kenyataannya sampai kapanpun dalam surat Al-Luqman ayat 34 itu sampai hari kiamat orang tidak tahu 5 misteri, salah satunya di bumi mana dia akan mati. Karena kalau tahu bumi mana dia mati nggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah ke Jogja Bang. Jadi malaikat Israel mau nyabut kemana dicari nggak ketemu teman. Yang ketiga penyebabnya. Kita tidak tahu penyebab kematian kita. Di depan pesantren saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Anak masih usia, kameramen ini masih usia segini nih. Enak-enak mancing, padahal dia atletis segar bugar. Enak-enak mancing sambil ngerokok. Rokoknya jatuh, mati.
Masya Allah. Rokoknya mati apa orang? Iya, dia mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Yang mati siapa? Rokoknya yang Ya mati. sekarang rokoknya, besok orangnya juga. Ya artinya, iya. Jadi memang makanya kita harus siap terus karena toh orang sehat segar bugar terus mati ada, orang tidur terus mati, orang makan kacang terus mati ada kok. Makan kacang di bisnya tabrakan, mati juga. Iya, salah. Orang ngelihat podcast pulangnya mati banyak. Kalau yang podcast mati jarang. Yang banyak yang lihat-lihat. Itu ya Bang Haji. Ada yang salah dari saya Bang Haji? Nggak bisa ngomong gue. Oke, Ustaz. Tadi bisa kita petik juga bahwa ada hal-hal merupakan rahasia Allah seperti kapan kita mati, di mana kita mati, apa sebabnya kita mati ya. Nah ini juga bisa menjadi hikmah buat kita saya rasa bahwa karena kita tidak tahu kapan kita mati, oleh karena itu kita petik hikmahnya bahwa harus standby untuk menghadapi kematian gitu. Kemudian di mana kita mati kita nggak tahu, bahwa artinya kemanapun kita pergi harus selalu berada dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan sebab apa kita mati juga kita nggak tahu. Oleh karena itu ketika kita berkendaraan, ketika kita di rumah, di jalan, di mana tetap standby untuk menerima Israel menghadiri kita, memanggil kita atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang pasti itu bahwa setiap kita pasti akan merasakan kematian, dan orang yang bijak adalah orang yang bukan takut mati tapi mempersiapkan diri untuk menerima kematian anytime, anywhere. Kira-kira begitu Ustaz. Ya, karena mindset kita selalu keliru Bang Haji. Ya. Di Jogja dan di Indonesia pada umumnya setiap ada kematian 3 pertanyaan salah. Satu, usia berapa? Karena mindsetnya seolah-olah kalau mati itu harus tua. Harus tua. Okay. Padahal bayi mati banyak, anak muda mati banyak. Itu kemarin baru saja 12 orang mati ke dukun mau menggandakan uang malah dijagal sama itu. Artinya betapa mati itu walau kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun dalam gedung yang tinggi merasa aman toh juga bisa mati. Ya. Atau yang aina matakun yudrikumul maut walakum fi burujim musayyadah. Kamu tetap mati walaupun kamu di gedung yang tinggi, aman dari serangan ini, serangan itu, dari binatang buas zaman dulu, toh mati. Ahli kesehatan juga mati. Dokter ngobati corona, yang dia diobati sembuh, dia sendiri malah mati. Yang kedua, selalu pertanyaannya sakit apa? Karena mindsetnya orang mati itu harus sakit. Padahal nggak ada. Orang enak-enak nyanyi itu begadang ya malah mati juga bisa. Siapa itu? Ada. Itu enak-enak begadang terus mati ada. Lari pagi juga ada. Lari pagi terus mati juga ada. Jadi orang bepergian, nih kembalilah pada belum kembali udah mati dulu juga bisa. Yang saya hafal gitu, beberapa hafal. Yang lain lapar itu ya saya hafal. Karena itu ngalami saya ya. Itu. Jadi yang ketiga, akhir-akhir ini selalu kena corona apa enggak. Jadi seolah-olah kalau mati itu harus kena COVID. Berapa banyak orang sehat tanpa COVID juga mati. Jadi ini menyadarkan kita tentu tentang bagaimana kita menjadi al-kayis atau al-mikyas. Orang yang cerdas. Orang cerdas bukan profesor doktor. Orang cerdas adalah ingat mati dan ada persiapan bekal untuknya. Istiqdat untuk. Jadi poinnya itu, orang yang cerdas adalah orang yang ingat mati sehingga dia mempersiapkan kematian itu, mengelola amal ibadahnya agar menjadi bekal dalam kematian nanti. Karena memang di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Bahwa nasib orang di akhirat ditentukan dari timbangan-timbangan amal baik dan buruk. Jadi kayak Ustadz tadi, orang yang bijak adalah yang itu bukan takut mati, mempersiapkan kematian. Baik Ustadz. Dan nggak dibawa, rumah nggak dibawa mati. Masa sih? Enggak, kalau rumah dibawa mati ngubur Bang Haji bisa 5 tahun nggak selesai bikin kubah.
suami nggak dibawa mati, istri masih lumayan loh kalau yang mati itu suaminya, istrinya masih setia. 4 bulan masa idah belum nikah, 4 tahun nggak nikah. Tapi kalau yang mati yang perempuan, laki-laki 3 minggu aja kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, "Mbok tunggu sampai kuburannya kering." Langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Mengapa? Biar cepat kering. Oh, dikipasi. Ada cerita sih katanya istrinya mati itu nggak disolatkan kok dilangkai. Kenapa dilangkai? Karena janji saya dulu boleh nikah lagi tapi syaratnya langkai dulu mayat. Jadi istrinya dilangkai dulu. Tapi memang laki-laki suka egois, suka cari menang sendiri, suka merasa super. Makanya saya nggak suka sama laki-laki sampai hari ini. Karena perempuan. Iya, ngapain itu? Memang belum ada obatnya. Ya, jadi itu menjadi mindset yang harus kita luruskan dan betul-betul karena kematian cincin. Kalau orang Jawa itu nanti lebaran, flexingnya dengan cincin. Kalau punya cincin tuh ngomong gimana kabarnya, luar biasa cincinnya gede-gede. Ditanya, "Mas toiletnya di mana?" Itu kanan kiri lah, naik. Biar tahu kalau cincinnya gede-gede. Liburan di Jogja itu tanya harga salak, "Bu, salaknya sekilo berapa?" "Sekilo berapa?" Biar tahu kalau cincinnya gede. Yang jualan orang Jogja nggak mau kalah, giginya pakai emas. "Sekilo Bu, 10.000. Emangnya yang punya emas cuma Soneta saja? Enggak. Jadi ternyata itu semuanya tidak dibawa mati, yang dibawa adalah betul kata Bang Haji, bagaimana menyiapkan iman amal setelah itu, itulah yang akan menyertai kita. Baik, Ustaz. Ya. Ini Ramadan ini ya. Syahrul rahmah, syahrul barakah, syahrul maghfirah, syahrul itqum minan nar. Kira-kira apa pesan Ustaz terhadap generasi muda ini khususnya di dalam menjalani Ramadan ini? Apa yang betul-betul harus mereka laksanakan sehingga Ramadan ini betul-betul bisa maksimal untuk menjadikan orang-orang ini menjadi orang-orang yang muttaqin, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mau jawaban pendek apa panjang? Ya. Terserah Ustaz. Kalau panjang perlu ngundang lagi 3-4 kali paling enggak. Ya. Kalau dari segi pendek, karena dulu Rasulullah dan sahabat menyiapkan Ramadan tuh 6 bulan. 6 bulan tuh nyiapkan betul untuk Ramadan. Kalau kita enggak, paling 2-3 hari itu pun sudah ngeluh. Waduh, utang yang kemarin saya belum dilunasi, ini udah mau Ramadan lagi. 6 bulan nyiapkan tentang 3 amalan. 1, amalan tarkiyah, yaitu bagaimana mengendalikan nafsu. Yang kedua, jadi meninggalkan sesuatu. Yang kedua, amalan yang kaitannya dengan jismiyah atau jasadiyah, yaitu fisik. Dan yang ketiga, amalan maliyah. Untuk menyiapkan zakat mal, bukan zakat mal. Karena kenyataan kita lebih banyak zakat malnya daripada zakat mal. Itu nanti jelang lebaran gini, orang ramainya ke mall, bukan itu. Kalau ada kotak infak, keluar uang 100.000 sama 10.000, pasti yang dimasukkan yang 10.000. 10.000 ada 2, satu bagus, satu lecek. Yang dimasukkan yang lecek. Nah itulah kita. Maka persiapan itu. Untuk itu Ramadan disebut Syahrul Mubarak. Disebut kita dapat keberkahan kalau memenuhi 4 berkah. 1, berkah itu sifatnya ilahiyah. Jadi tidak mungkin hidup ini diberkahi kalau kita tidak membangun relasi yang baik pada Allah. Maka saya heran kalau teman-teman Forsa gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat. Karena penurun berkah itu kaitannya dengan Allah. Berkah kita tidak bisa nyari dari Nyi Roro Kidul, Suster Ngesot, Hantu Kasablanka, nggak bisa dari jeruk purut, nggak bisa. Nggak bisa, pokoknya hanya berkaitan dengan Allah. Maka orang kalau nggak pernah berkaitan dengan Allah, selamanya tidak diberkahi. Makanya untuk walaupun hartanya banyak. Walaupun hartanya tapi banyak. tidak berkah. Tidak berkah. Apa makna berkah itu? Yang 1 jadi sifatnya ilahiyah tadi. Gaji kita bolehlah 50 juta sebulan. Tapi kalau nggak berkah, istri pendel, bawel, cerewet, cerigis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Anaknya ngajar, anaknya orang lain. Masya Allah. Nah, itu semuanya. Itu punya Rubicon, punya Harley, tapi hanya untuk flexing. Ya. Terus suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana sekarang? Gaji 50 juta, keluarganya nggak tenang. Dengan gaji 100 juta, tapi keluarganya tenang. Aman, damai. Iya, loh meskipun 100 juta tapi kan tenang. Oh, daripada ada yang salah dari saya? Kok tertawanya agak sinis gitu? Jadi berkah itu 1. Jadi 1, berkah disebut berkah kalau berkaitan dengan Allah. 2, berkah itu
tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Anak muda dinasihati itu berkah loh. Istri membawa sakinah mawaddah rahmah itu berkah loh. Gaji nggak banyak tapi mencukupi berkah. Sudah gajinya banyak, sudah kepala bea cukai lagi itu. Tapi waktu pajak lagi atau apa siapalah itu. Sudah itu. Tapi kalau merasa kurang terus mengambil uang sana ambil sini berarti dia tidak berkah. Dan yang ketiga berkah itu unmeasurable, tidak bisa diukur. Jadi nggak bisa Pak Haji dapat 2 ton, saya hanya 2 kilo, nggak bisa. Dan yang paling penting berkah itu adalah ziyadatul khair. Ketika kita bertambah kebaikan kita. Ketika kita menjadi suami lebih baik, menjadi istri lebih baik, menjadi anak lebih baik, menjadi orang tua lebih baik, itulah berkah. Maka kalau tidak begitu namanya istidraj. Istidraj itu kalau bahasa Jawa ada dilulu, diujo, apa ya? Diuja. Diulur. Diuja, dilulu, apa bahasa Indonesianya ya? Dilulu, diangkat-angkat, diangkat tapi mau dijatuhkan. Jadi jebakan Batman. Orang itu kalau jatuh hanya 2 anak tangga masih oke. Tapi kalau di puncak tangga jatuh udah billahi taufik walhidayah. Mending kalau langsung mati enggak, hidup enggak. Lamutu wala yahya. Tidak bermutu, kebanyakan biaya. Itu jadi mohon maaf, kalau orang masih kopral jatuh nggak apa, tapi kalau udah irjen, sambal balado, irjen sambal balado misalnya itu, ya irisan jengkol sambal balado, nah itu irjen sambal balado misalnya gitu, dia jatuh, sudah viralnya berbulan-bulan. Kalau yang dicopot cuma kopral, nggak, tapi kalau udah sampai nggak viral, itu makanya. Itulah jangan sampai kita kena istidrat. Istidrat itu ketika kita maksiat kepada Allah tapi dunia datang. Banyak orang menghormati, banyak orang, semuanya dia punya, harta punya, segala punya, tetapi dalam keadaan tidak taat kepada Allah, maka itu istidrat. Itu apa ya, kalau diulur betul, diulur itu kayak layang-layang, dibiarkan sampai ke atas tapi diputusnya sampai atas. Nah, kalau putusnya masih bawah enak lah. Itu, tapi mungkin Ustaz, ada satu ayat nih teman-teman tentang istidraj itu. Falamma nasuma fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Jadi ketika mereka sudah melupakan peringatan-peringatan, berbuat diperingatkan, dibukin lagi, diabaikan itu peringatan Allah, maka dibuka lagi pintu-pintu keberhasilan, ke dunia pokoknya ya, dibuka lagi pintu-pintu keberhasilan, diangkat lagi. Hatta idza farihu bima utu, sampai dia merasa senang, bangga dan sombong akan keberhasilannya, baru akhadnahum baghtatan. Aku jatuhkan dengan sejatuh-jatuhnya. Kira-kira itu istidrat saja. Iya, istidrat ya itu. Jadi sudah ayatnya jelas banget tadi. Tadi saya mau nyebut itu kok nggak masuk di ini. Ini pentingnya podcast kita saling ini. Nah, jadi itu bahayanya kalau kita fasilitas datang, dunia datang, tetapi kita malah jauh dari Tuhan itu. Makanya itu naudzubillah min dzalik. Makanya kalau kita semuanya ada, padahal job ada di mana-mana, studio juga nggak pernah sepi, maka berbagi itu salah satu supaya itu bagian dari itu, ya paham ya maksud saya. Itu ya, ngundang-undang orang daerah, ngundang-undang itu semuanya itu bagian untuk bagaimana menjaga itu ya. Paham. Iya. Saya nggak minta, cuman mengingatkan kewajiban aja. Ya, betul. Oke, jadi tadi teman-teman, Ustadz telah memberikan sedikit gambaran bagaimana mengarungi Ramadan ini supaya mencapai keberhasilan yang maksimal gitu. Ya, jadi harus menjadi Syawal. Karena berhasilnya Ramadan ketika dia Idul Fitri. Idul Fitri itu di bulan Syawal. Idul Fitri itu bahasa Arab tentu. Sebab kalau Idul bahasa Jawa artinya ke selatan. Idul, Malor, Maitan sama Ngulon. Nah itu bahasa Jawa. Fitri ada 2 etimologis. Ada yang mengambil dari kata fitrah kembali kepada kefitrahan. Fitrah di situ benar, baik, indah. Karena benar belum tentu baik, baik belum tentu indah.
Ada yang benar tapi nggak baik. Itu ada, ditanya asal benar. Dari mana bang? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Rumahnya di mana? Enggak, saya bawa. Enggak, rumahnya di mana? Oh, Indonesia. Sudah makan? Sudah, nggak makan mati. Udah punya suami, dah mau lu ambil, gua kepret lu. Nah, loh, jawabannya benar loh. Tapi tidak baik. Ada yang baik tapi nggak benar. Iya, ada yang baik nggak benar. Iya, misalnya nolong orang miskin itu salah. Itu miskin. Tapi ngambil miliknya orang kaya. Ya, nggak bisa. Bagus nolongnya, tapi caranya tidak benar. Nolong orang Robin Hood. Loh, Robin Hood bagus loh. Nolong orang miskin. Tapi caranya ngerampok milik orang kaya. Miskin sana ya betul ya. Miskin. Tapi ngambil miliknya orang kaya. Nah, kan jadi ini. Jadi itu menjadi benar tapi nggak baik. Nah, banyak yang benar tapi nggak baik dan banyak yang baik tapi nggak benar. Dan yang ketiga indah. Nah, maka perlu keindahan. Ngimami sholat tidak hanya benar baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahim. Bentak-bentak THR nggak turun kurang ajar. Salah. Itu ya nggak bisa. Tapi walaupun benar juga harus, walaupun indah harus benar. Mentang-mentang teman-teman suneta forsa ngimam diiringi musik. Oh, tung tak dandung tung. Enggak boleh juga itu. Bukan wilayahnya. Makanya zaman Nabi orang ngomong saja perlu intonasi yang baik. Perlu bahasa yang baik, perlu bahasa seni. Orang kalau nggak punya seni, kata Imam Ghazali itu kayak khimar, kayak keledai. Maka sebaik-baik suara adalah hamir atau khimar. Dalam surat Luqman ayat 19. Karena dongki, khimar itu suaranya apa ya? Kerat dan membuat kaget, nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu wer. Beda kalau kuda ya. Kuda itu masih ada iramanya. Betul. Kuda itu gimana teman-teman suara? Ini persis banget udah enggak ya. Masih ada klik gitu. Kalau ini enggak, khimar tuh wer. Saya tuh dulu lama di negeri Arab. Itu kadang-kadang lewat itu enggak ada apa, atau war gitu. Jadi bikin enggak enak. Makanya perlu suara indah. Bahkan intonasi yang baik, bahkan suara yang baik. Tidak sekedar benar baik, tapi juga indah. Maka saya senang dengan soneta karena membawakan kebenaran, kebaikan dengan keindahan. Itu. Artinya misalnya pesan supaya tidak begadang, tapi dengan keindahan. Dan ternyata ta'asir fil qalb, mengesan di hati. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Kalau ini kan ada artinya, ada perlunya. Ya. Ada perlunya dan ada uangnya juga. Ada kita adanya. Nah, jadi kita kok nggak minta nomor rekening saya? Udah aman itu. Udah aman. Alhamdulillah aman. Jadi sekali lagi ini perlu bahasa keindahan. Karena ternyata ngomong saja kalau tidak sesuai intonasinya jadi gak enak. Kamu suka jambu? Monyet? Kan gak enak banget kan gitu. Gak enak loh. Ya. Loh sekarang di belakang campus ada kucing. Kalau saya campus itu kucing. Itu supaya gak kaget. Tapi kalau saya bahasanya salah tidak indah. Campus itu bukan aku loh yang ngomong itu loh yang ngomong itu. Campus itu kucing jadi masalah. Jadi ternyata bahasa keindahan di dalam Islam. Makanya baca Quran saja waratil Quran tartila. Kalau jadi imam cari yang suaranya juga baik. Ya, gitu. Makanya tidak sembarangan bisa ngimami di Masjidil Haram. Hanya karena apa dihafal Quran nggak cukup. Harus cari yang suaranya baik, suaranya sesuai tartil dan begitu. Ya, maka kebaikan, keindahan dan juga kebenaran. Tapi ada yang mengatakan bahwa fitri dari kata iftor. Buka. Maka di 1 Syawal dilarang, di 1 Syawal itu dilarang berpuasa. Ya. Karena itu harus makan seluruh dunia. Tidak boleh ada sampai orang miskin atau orang yang nggak mampu sampai nggak makan. Nah, maka keterlaluan kalau bahasa saya terlalu itu sebenarnya. Kalau sudah puasa sebulan suntuk tapi dia nggak mengeluarkan zakat fitrah. Itu gimana Bang? Supaya enak terlalunya gimana ya? saya berapa nota terlalu gitu.
Gitu. Jadi makanya kepedulian. Maka berhasilnya orang teman-teman masuki Ramadan ketika satu, dia peduli pada orang lain. Dua, senantiasa di dalam kebenaran, keindahan dan juga kebaikan. Tiga, kalau dia syawal. Syawal artinya peningkatan. Kalau dia menjadi orang lebih baik. Artinya dia harus latar kabuna tobakon antobak. Teman-teman Forsa harus meningkat setingkat demi setingkat. Kata New Kid on the Block, step by step OBB. Step by step OBB itu. Lagunya gitu ya Bang? Itu step by step OBB. Terus begadang sama, enggak. Oke, jadi pemirsa juga Forsa sangat jelas ya bahwa Ramadan ini harus ada tahapan-tahapan seperti itu, pencapaian-pencapaian seperti itu, sehingga ya kita harus meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah. Dengan meningkatkan iman itu akan meningkat takwa kita kepada Allah, meningkatkan akhlak kita kepada Allah, kepada manusia, kepada alam ini. Walhasil bahwa Syawal adalah berarti peningkatan. Bahwa pada satu Syawal, hari raya Idul Fitri, yang tadi Ustadz bilang berarti ada dua arti ya. Satu, Idul Fitri kembali kepada fitrah manusia itu makhluk yang takwa. Juga Idul Iftar, hari berbuka puasa, artinya di hari raya itu tidak boleh lagi ada orang yang puasa makan, ya. Dan tidak boleh ada satu manusia pun, makhluk pun yang manusia yang tidak makan hari itu. Oleh karena itu diwajibkan memberi zakat fitrah. Saya rasa lengkap sudah kita mendapatkan pencerahan dari Ustadz Wijayanto ya. Ya nanti malah simbolisasi kalau di Jawa nanti ada di Syawal itu nanti, tapi karena udah sampai Syawal nanti ngundang lagi pas Syawal. Ini kan kontraknya hanya Ramadan ya. Jadi hanya ini. Kita tolong ya, kita ya. Syawal itu nanti ada ketupat. Ketupat itu dari kupat laku papat. Laku papat itu nanti satu kupat itu ngaku lepat. Berarti merasa dirinya salah. Maka harus kupat, nggak boleh pakai lontong, nggak boleh itu, harus kupat. Maka di mana-mana logonya pasti ketupat. Laku papat itu satu, lebar itu selesai. Dua, luber itu berbagi. Ketiga, labur itu memperbaiki diri. Labur kalau dulu di daerah kalau orang mau hajatan pasti dilabur itu dicat warna putih. Pakai itu. Yang kedua itu lebur itu melebur semua kesalahan dosa, saling memaafkan. Dan ketupat itu tidak boleh dimakan sendiri. Harus dengan pakai sayur pun harus sambal krecek ini harus ada, harus pakai santan. Karena kupat duduhi santan, menaik lepat nyuwun pangapunten. Jadi saling minta maaf itu. Terus ada sambal goreng, harus ada krecek. Krecek itu dari kulit. Dan harus ada irisan hati. Maka mohon maaf, kulit itu lahir, hati itu batin. Mohon maaf, lahir dan batin. Masya Allah. Krecek kulit itu. Masya Allah. Ya, jadi ini sebenarnya strategi marketing biar saya diundang sini lagi. Karena itu nanti ada filosofinya beda. Ya. Next Bang Haji nanti. Insya Allah. Jadi kupat itu luar biasa. Iya. Segi 4 gitu ya. Iya. Bukan lontong, kupat berbeda dan ada filosofinya. Iya. Luar biasa. Iya, makanya nggak ada lebaran kok logonya donat, itu enggak. Tadi kupat. Kupat itu pun juga pakai janur. Janjane wis entuk nur artinya mengeluarkan nur. Harus mulai percaya. Dan itu harus dilipat-lipat dalam lipatan begitu rupa, tapi isinya harus beras putih. Kenapa? Karena untuk memutihkan hati dalamnya. Jadi nggak boleh dikasih ketan hitam jadi bukan ketupat. Itu Masya Allah. filosofi yang luar biasa. Jadi kita bukan anti budaya ya, karena itu simbolisasi pelajaran dari orang dulu itu. Masya Allah. Tapi nggak mungkin saya terangkan sekali, paling 3-4 kali pertemuan. Ya itu. Paham ya, Dil? Paham. Baik, saya rasa untuk kontrak hari ini cukup
cukup padat ini ya yang kita bisa mendapatkan pencerahan. Baik Ustadz, selanjutnya closing statement seperti apa nih untuk pemirsa dan Forsa khususnya? Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Siapa yang berpuasa atas keimanan, keikhlasan, ketaatan, ketakwaan, maka dijanjikan dia akan terhapus semua dosanya. Puasa itu mudah diterima, yang sulit adalah kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Bukan puasanya nggak sah, puasanya sah tetapi dia hanya menggugurkan kewajiban seperti kita masuk mall boleh, tapi nggak bawa uang, ngapain? Malah kita jadi sakit hati karena beli sesuatu tapi nggak punya uangnya. Maka puasa supaya ada keberhasilan, satu, puasa harus melahirkan syawal, yaitu setelah puasa kita bertekad menjadi orang lebih baik, menjadi hijrah, menjadi metamorfose yang tadinya kayak ulat yang makani daun-daunan, semua daun muda diambil, itu segala macam, rakus, maka menjadi kepompong. Kepompong itu adalah puasa, dia tidak makan, tidak minum, tapi keluar harus jadi kupu-kupu. Yang tadinya rakus, makanannya daun-daun, ini ngambil saripati yang bagus kupu, indah dipandang, enak, semua taman kalau ada kupu jadi indah. Tempatnya juga bagus, dia tidak main rakus-rakusan, maka inilah kebenaran puasa. Maka selayaknya teman-teman Forsa, teman-teman Suneta semuanya, puasa itu harus membuat kepompongisasi yang kita keluar menjadi kupu-kupu yang menebarkan nafi'un li ghairihi, memberikan manfaat bagi orang lain, manfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan seluruh manusia. Standar minimal, kalau kita nggak mau ngasih, minimal jangan minta-minta. Kalau kamu nggak mau membersihkan, minimal jangan ngotori. Kalau kamu mohon maaf nggak bisa memberi, minimal jangan nyuri. Minimal kita kita punya kemandirian. Dan puasa mendidik kita golden rule of ethic, yaitu bagaimana kalau kamu nggak mau kelaparan, jangan biarkan orang lain juga kelaparan. Karena kalau kita kelaparan, karena sengaja untuk menahan diri, ada yang kita makan, bahkan euforia. Sehari nggak makan, nggak minum, begitu buka puasa, bakso, soto, siomay, rujak, lutis, roti, semuanya itu dimakan masih bungkus bawa pulang teman-teman kru. Masya Allah, luar biasa. Nah itu namanya balas dendam. Tapi banyak orang yang memang terpaksa puasa karena memang tidak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum. Maka gagal puasa kita kalau tidak membangun kepedulian. Saya senang kepada teman-teman Suneta Forsa karena ada kepedulian dan Masya Allah luar biasa. Bang Haji juga peduli dengan banyak orang dan saya tahu persis makanya ini dan saya juga akan merasakan kepedulian itu karena gitu Bang Haji ya. Salam. Baik, jadi pemirsa dan Forsa, bahwa kita telah banyak sekali mendapat pencerahan dari beliau. Jadi kesimpulannya bahwa mari kita katakanlah kalau sekarang tersisa Ramadan, capailah itu yang namanya Syawal, meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, iman, takwa khususnya, dan akhlakul karimah kepada Allah, kepada manusia, dan kepada alam. Sebelum kita tutup, berikut pengumuman pemenang kuis tunjangan Haji Roma minggu lalu. Kepada para pemenang silakan hubungi Instagram HP Musik ID. Mari ikuti kuis THR tunjangan Haji Roma Irama episode minggu ini dengan jawab pertanyaan di bawah ini. Kalau tidak terjawab, terlalu. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, Ustaz.